No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I could run it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is wonderful. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is wonderful. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is wonderful. Sing hallelujah, Christ is risen.
hearts will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's all the earth, it's all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. Sing great, sing Great are you, Lord. Lord. Singing great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Singing great are you, Apa kabar saudara kekasih? Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam kesempatan yang berbahagia di 17 Agustus 2021. Tepatnya hari ini adalah hari kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia yang ke-76. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Saya akan membacakan kepada Anda sesuatu yang seperti apa Allah Tuhan yang kita sembah itu. Demikian firman Tuhan. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. 8. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara yang kekasih, dalam pembacaan di Mazmur 111 ayat yang ke-6 tadi, kita bersama melihat tentang perbuatan
daripada Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita semuanya, yang dikatakan sebagai milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan daripada tangan Allah sendiri dikatakan sebagai milik pusaka bangsa-bangsa. Apakah itu? Apakah itu? Sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat teguh, dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Apakah itu? Ternyata bahwa itulah yang dinamakannya kebebasan. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Kebebasan dalam bahasa Inggris dikatakan redemption, penebusan atau deliverance. Sesuatu yang menjadi milik pusaka dikatakan itulah deliverance, kebebasan, kemerdekaan. Diberikan kepada umatnya di dalam segala hal dengan satu perjanjian yang kokoh dan seterusnya dan selamanya. Kalau kita bicara tentang kebebasan yang untuk selamanya, berarti ada tujuan Tuhan memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada saudara dan saya melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kemerdekaan atau kebebasan itu dimeteraikan dengan darah putra tunggalnya. Dan saudara dengan saya hari ini kita sudah menerima kelepasan, kemerdekaan, dan kebebasan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan spiritual kita di dalam roh itu mempunyai sebuah tujuan. Dikatakan untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Jadi ada sebuah tujuan di dalam pemberian yang dilakukan oleh Tuhan sendiri di dalam kebebasan itu. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita hari ini tidak lepas daripada sebuah tujuan Allah di waktu yang akan datang yang berkaitan dengan kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri, redemption atau deliverance itu. Karena itu dalam situasi apapun, saya ingin mengajak kepada saudara untuk kita tidak kehilangan harapan. Karena harapan itu dilihatnya ada di depan kita. Kata harapan itu tidak menoleh ke belakang. Kata harapan itu tidak melihat kepada peristiwa yang terjadi kemarin. Kata harapan itu tidak berkaitan dengan sebuah kenikmatan, kesenangan, atau kesusahan yang terjadi di waktu kemarin. Tapi harapan itu merupakan sebuah perjalanan untuk sebuah pencapaian tujuan. Di dalam mencapai tujuan, titik tujuan itu, di dalam kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri, Tuhan sudah menaruhkan harapan dari perbuatan tangannya kepada saudara dan saya. Harapan itu sebenarnya tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Karena itu mari menghadapi situasi yang sulit sekalipun hari-hari ini, kita jangan padamkan harapan atau pengharapan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Percaya bahwa perjalanan kebebasan kita akan sampai kepada sebuah tujuan atau destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap saudara. Disitulah kalau kita tetap menghidupkan harapan atau asa atau pengharapan dalam hati kita masing-masing, maka kita tidak akan kekurangan kekuatan. Ada kekuatan yang kokoh yang dikatakan seterusnya dan selamanya yang Tuhan akan taruh dalam hidupmu dan hidupku di saat kita berjalan kepada sebuah tujuan seperti yang Tuhan sudah akan tetapkan buat saudara dan saya. Disitulah kebebasan mempunyai makna. Disitulah kemerdekaan mempunyai arti. Dan kalau kita bersama-sama, kita jaga itu dengan baik, saya percaya sungguh masa depan atau hari depan itu sungguh ada. Dan pengharapan yang di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan
saudara dan saya. Nah, dengan apa kita menjaga? Kalau kita perhatikan ayat 6 sampai dengan 9, maka kita mempunyai sebuah pamungkas di ayat yang ke-10 untuk menjaga supaya segala yang diberikan oleh Allah di dalam kebebasan itu tetap terjaga kuat, sehingga harapan itu tetap tumbuh dalam diri saudara. Dikatakan di ayat yang ke-10 ada sebuah kalimat ayat penutup yang luar biasa. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Saudara, inilah sebuah penutup atau sebuah kunci yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada saudara dan saya. Di tengah situasi yang sulit, ternyata kuncinya adalah hikmat. Hikmat yang diberikan karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berbicara tentang relationship dengan Tuhan. Selama saudara dan saya menjaga hubungan kedekatan dengan Tuhan, maka kepada saudara dan saya, firman Tuhan berkata, mintalah hikmat ketika kamu berkekurangan hikmat itu, maka aku akan memberikannya dengan cuma-cuma. Saudara, hikmat bisa diminta dalam situasi yang sulit. Untuk apa tujuan hikmat? Supaya saudara dan saya tetap mempunyai pengharapan itu tetap terjaga. Hikmat yang daripada Tuhan akan membuat saudara dan saya bisa tetap melangkah dan berjalan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun untuk sampai kepada sebuah tujuan yang sangat berarti daripada kebebasan atau kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.